musawwir tidak boleh diartikan Allah itu yang berbentuk. Yang berbentuk. Bukan. Allah yang menciptakan bentuk-bentuk yang beda, menciptakan makhluk, bukan terus Allah itu yang berbentuk atau Allah itu yang menggambar. Enggak. Ya. Asy-Syaikh Abu Sulaiman Al-Khattabi. Syekh sinten? Abu Sulaiman Al-Khattabi. Beliau berkata, innalladzi yajibu alaina wa ala kulli mukallafin ay ya'lamahu anna rabbana laysa bidhi hay'atin wala suratin fa inna surata taqtadil kaifiyah wal kaifiyatu anillahi wa sifatihi manfiyatun. Langsung maknanya. Oke, langsung maknanya mawon. Sesungguhnya wajib bagi kita dan bagi setiap mukallaf, wajib bagi kita wa ala kulli mukallaf, dan setiap mukallaf ayya'lamahu, mengetahui atau meyakini, mengetahui dan meyakini bahwa Tuhan kita tidak punya bentuk atau rupa. Tidak punya bentuk atau rupa. Fa inna surata taqtadil kaifiyah, karena bentuk atau rupa meniscayakan kaifiyah. Karena bentuk atau rupa itu meniscayakan kaifiyah. Kaifiyah itu sifat-sifat makhluk. Langsung enggak. Allah tidak punya bentuk atau rupa. Karena bentuk atau rupa napa? Meniscayakan kaifiyah. Apa itu kaifiyah? Sifat-sifat makhluk. Allah maha suci dari kaif. Kaif adalah apa, Bu? Sifat-sifat makhluk. Adapun wal kaifiyatu 'anillahi wa sifatihi manfiyah. Adapun kaifiyah atau sifat-sifat makhluk dinafikan dari Allah. Adapun kaifiyah itu dinafikan atau ditiadakan, dinafikan dari Allah. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, dan tanpa kaif. Kaif itu sifat makhluk bagaimana? Makanya kan nggak boleh ditanya, nggak boleh ada pertanyaan gini kan? Tidak boleh ada pertanyaan di mana Allah, berapa, terus bagaimana, gitu lah. Di mana itu adalah sebuah tempat. Jika ada yang bertanya begitu karena ketidaktahuannya, maka kita jawab dengan tegas. Allah ada tanpa tempat. Jika dikatakan Allah ada berapa? Loh, Allah wahdaniyah. Allah esa bukan dari segi bilangan. Tapi Allah esa bahwa Allah tidak ada sekutu. Jika dikatakan Allah itu bagaimana? Loh, Allah itu kata Rasulullah apa? La fikrata fir rabbi. Allah tidak boleh dibayangkan. Kaif? Nggih, kata Imam Abu Hanifah, nggih to? Niku
ditiadakan. Ya, bagaimana itu kan berarti sifat makhluk. Allah tidak boleh ditanya bagaimana utawa seperti apa. Ya hanya Allah yang tahu hakikat Allah. Nggih kan Bu? Pada nih. Kalau zat Allah namanya apa? Hakikat. Zat Allah apa Bu? Hakikat Allah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah. Zat makhluk benda. Nah, baleni malih. Jika dikatakan zat Allah, apa Bu? Hakikat Allah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah. Zat makhluk benda. Ada benda kasif seperti kita, ada benda latif seperti malaikat, jin gitu. Tapi gini Bu, dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa penduduk surga nanti, nggih, semoga kita dimuliakan Allah dengan dimasukkan ke surga. Amin. Nanti penduduk surga akan mendapatkan nikmat yang paling agung. Jadi kan nikmat surga itu apa? Bertingkat-tingkat, ngoten nggih. Nah, nikmat yang paling agung di surga adalah, perhatikan, melihat Allah, melihat zat Allah dengan mata. Penduduk surga mendapatkan nikmat Allah yang paling agung adalah melihat Allah dengan mata. Yang berada di dalam surga siapa tadi? Manusia. Tapi Allah tidak di surga. Allah tidak berubah. Sekarang ini dari dulu sampai sekarang sampai besok kan Allah ada tanpa tempat, gitu. Besok saat kita di akhirat Allah ya tetap ada tanpa tempat, tidak berubah. Yang berada di surga itu manusia mendapatkan anugerah melihat Allah dengan matanya, gitu, tanpa disifati dengan sifat makhluk. Disifati dengan sifat makhluk niku ada jarak niki. Jenengan mirsani kula nggih. Ada jarak. Karena nopo jenengan makhluk, kula nggih makhluk. Makanya ada jarak. Adapun nanti penduduk surga melihat Allah tanpa disifati dengan sifat makhluk. Terus piye? Pokoke teko ngoten niku mboten parang dibayangke. Tidak boleh dibayangkan. Membayangkan Allah adalah sebuah kekufuran, enggak boleh. Cukup diyakini penduduk surga di surga melihat Allah ada tanpa tempat dan tidak disifati dengan sifat makhluk. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Nah, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya kalian nanti orang-orang mukmin akan melihat Allah dengan matanya ketika di surga, gitu. Tapi Allah tidak di surga. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Nah, tidak ada ragu bahwa yang dia lihat adalah Allah. Maksudnya ngeten, kita itu kalau melihat bulan purnama apakah ragu? Wih, bulan apa bintang apa matahari? Hah? Kan nggak ragu ya, oh itu bulan purnama. Kalau pas bulan purnama gitu, kan kita nggak ragu. Maksudnya ngoten,
Maksudnya niku kita tidak ragu ketika melihat bulan purnama. Besok semoga amin Allahumma amin. Kita di surga melihat Allah itu, yang kita lihat itu, kita yakin bahwa yang kita lihat itu Allah gitu. Tapi tetap Allah itu ada tanpa tempat. Nggak boleh dibayangkan. Karena Rasulullah menghabarkan seperti itu ya cukup diyakini ngoten. Nggak boleh dibayangkan. Pun. Masa ana wong ndelok bulan purnama ki apa ya? Bintang apa? Mboten ah. Ya besok di apa? Teng swarga nggih ngoten. Yakin bahwa yang ia lihat adalah niki wong Wahabi, niki sekali lagi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wes tambah ra karu-karuan malih nih. Dengan hadis ini mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah nggih, meyakini Allah kuwi seperti bulan purnama Rasulullah yang meneh. Wau muni Nabi Adam nggih to dengan bentuknya. Nah, ini seperti bulan purnama. Makanya mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis itu harus melalui ulama yang siqoh dan bersanad dengan pemahaman yang benar. Apalagi jika ini mutasyabihat seperti ini. Terus nggak boleh juga dikatakan Allah itu melukis, ya? Nggak boleh dikatakan Allah itu melukis. Ya Allah menentukan menciptakan dengan beraneka ragam bentuk, dan itu aja. Allah menciptakan tanpa ada contoh. Allah menciptakan tanpa ada bahan. Nggak boleh dikatakan Allah itu melukis, nggak ada. Ulama kita tidak mengajarkan begitu.